Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra bisa kembali menyapa Anda dalam program Expose, lebih dekat, lebih santai. Pembangunan sumber daya manusia atau SDM berkualitas ini merupakan salah satu bagian pencapaian Indonesia emas di tahun 2045 yang memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi pluralisme berbudaya, religius, dan menjunjung nilai Pancasila, sehingga pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinsos P2KB terus serius untuk menyiapkan generasi emas dengan melakukan penguatan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana. Untuk episode kali ini pemirsa yang ada di rumah kita akan membahas yaitu program Bangga Kencana di Kota Pekalongan, bagaimanakah pengaplikasiannya, kemudian juga jalannya dan lain sebagainya. Sudah hadir tentunya di tengah-tengah kita semuanya narasumber yang tentunya sudah expert di bidangnya. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Yos Rosidi, SIPMSI. Beliau merupakan Kepala Dinsos P2KB Kota Pekalongan. Assalamualaikum Pak Yos, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mas. Masya Allah, di bulan Ramadan tetap semangat untuk sharing pemirsa atau masyarakat Kota Pekalongan, Jeh? Alhamdulillah, mudah-mudahan semangat. Semoga lancarnya juga lancar ya puasanya ya Pak Yos ya. Oke ya, selain ada Pak Yos ya, buat pemirsa yang ada di rumah, kita juga ditemanin sama Ibu Beni Astiani, SKM MAP. Beliau ini merupakan Bina Keluarga Balita Pekalongan Selatan. Assalamualaikum Bu Beni, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Aziz. Gitu Mas, gimana kabar? Masih puasa? Masih puasa tapi kita tetap harus produktif gitu kan ya. Iya. Seperti pembangunan generasi muda di Kota Pekalongan dan Indonesia. Betul ya. betul. Dibetul-betulin Iya. aja. Ini Aziz nyebutnya Ibu Beni apa Mbak Beni apa Dedek Beni nih? Nah, enaknya gimana enaknya? Enaknya Mbak Beni aja kali ya, karena masih muda, kemudian juga satsep gitu ya pemirsa ya. Ini toladan salah satu penyuluh yang kebanggaan dari Dinsos P2KB pemirsa. Oke, kita berbicara tentang topik hari ini, yaitu tentang program Bangga Kencana di Kota Pekalongan ya. Saya ke Pak Yos terlebih dahulu. Pak Yos, kalau kita berbicara tentang program Bangga Kencana, mungkin pemirsa yang ada di rumah ada yang sudah familiar, ada yang belum tahu gitu. Bisa dijelaskan sebenarnya apa sih program tersebut, monggo? Ya, terima kasih Mas Aziz. Jadi kalau melihat dari judulnya ya, Bangga Kencana ya, itu saya yakin kita akan bangga terhadap kencana seakan-akan gitu, tapi apa gitu kan ya, banyak masyarakat yang tahu, juga tidak sedikit yang juga belum tahu. Jadi Bangga Kencana itu merupakan akronim ya, singkatan dari akronim pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga menjadi bangga ya, kemudian kencananya itu kependudukan dan keluarga berencana. Jadi ini sebetulnya rebranding. Kalau sebelumnya itu sebelum tahun 2020 itu namanya KKBPK ya, kependudukan, keluarga berencana dan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Nah, ini sekarang disingkat menjadi lebih keren lagi, menjadi Bangga Keluarga. Mungkin lebih familiar juga ya singkatannya ya, tidak sulit untuk dihafal sama masyarakat. Jadi gitu Pak Yos. Enak, lebih mudah dihafal, masyarakat lebih gampang. Termasuk karena memang sasarannya itu kebanyakan remaja ya, kemudian ibu atau keluarga muda, kemudian milenial, maka logonya pun dirubah ya, dirubah sekarang menjadi logo hati ya, love ya. ala Korea ya, gitu ya, karena targetnya adalah anak-anak muda. Cinta sebagai artinya bahwa pada saat perkawinan itu kan awalnya diawali oleh cinta. Nah, kemudian kita ada yang namanya keren. Jadi ini namanya keren. Ya, berencana itu keren ya. Keren. Jadi kalau luar biasa. Sekarang gitu keren. Betul. Gitu kan. Nah, keren itu keluarga berencana. Jadi gitu.
Nah karena itu begini tapi jangan digosok-gosok. Kalau digosok-gosok nanti keluar dolarnya nggak masalah ya Pak Yos ya? Gosok namanya nanti warna piro. Ya. Oke, kemudian juga diusung ada beberapa duta gitu ya. Itu juga salah satu untuk mensupport ya. Tujuannya adalah agar Bangga Kencana ini bisa terrealisasi dengan baik gitu ya Pak Yos ya. Oke, jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau memang kita berbicara tadi apa yang sudah dijawab sama Pak Yos sendiri, kalau kita berbicara ataupun tahu makna dari Bangga Kencana ini adalah akronim ya ataupun singkatan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Sebenarnya akronim ini agar mudah dihafal ataupun diingat ya, apalagi ya terlebih khusus untuk anak-anak muda selaku target dari program ini gitu ya. Makanya ada gerakan-gerakan mungkin salam-salam ya. Betul. Salam genre gitu Betul. kan. Kemudian juga tadi yang salam Berencana itu keren. Iya. Love kemudian menggait anak-anak muda untuk menjadi duta, tujuannya untuk memberikan ya sesama anak muda, memberitahu edukasi-edukasi yang diperlukan gitu. Luar biasa ya pemirsa yang ada di rumah. Jadi kalau kita berbicara tentang Bangga Kencana ini ternyata maknanya, fungsinya, tujuannya sangat kompleks gitu, banyak banget di dalamnya. Saya ke Mbak Beni ya, Mbak Beni, kalau umpamanya kita berbicara tentang tujuan advokasi Bangga Kencana ya, mengapa perlu adanya advokasi? Kemudian bagaimana kita menyikapi masyarakat yang beragam dengan adanya program Bangga Kencana ini, monggo. Nah, terima kasih Mas Aziz. Jadi kalau kita mendengar kata advokasi itu adalah penguatan gitu ya. Jadi semacam ini ada program, kemudian bagaimana ini didukung oleh masyarakat. Kayak gitu. Gak mungkin kita ada program yang gak didukung masyarakat bisa berhasil. Itu mustahil gitu kan. Jadi semua program pemerintah itu harus kita komunikasikan, harus kita informasikan dan harus kita edukasikan ke masyarakat. Itu namanya KIE. Nah, bagaimana dengan pemangku kebijakan? Gak mungkin dong kita ada program langsung ke masyarakat, tapi yang punya masyarakat, yang menaungi masyarakat dalam hal ini adalah pemerintah, tidak tahu. Dalam hal ini adalah stakeholder itu tidak tahu kayak gitu. Maka ada yang namanya advokasi. Advokasi itu jadi kita menyuarakan program kita untuk mendapatkan dukungan. Dalam hal ini program Bangga Kencana ini kan programnya dari BKKBN gitu ya, merupakan rebranding dari KKBPK tadi disampaikan oleh Pak Yos, kemudian direbranding oleh Bapak Hasto Wardoyo sehingga menjadi program Bangga Kencana. Kita advokasikan, kita beritahukan maksud dan tujuan dari program Bangga Kencana ini ke pemerintah. Karena ini dari pemerintah pusat untuk rakyat Indonesia, tapi melalui pemerintah provinsi, melalui pemerintah kabupaten kota kayak gitu. Dan juga untuk advokasi ini sasarannya adalah pemangku kebijakan dan lintas sektor. Swasta pun kita ajak untuk mendukung program Bangga Kencana. Karena program Bangga Kencana ini adalah mulai dari siklus hidup manusia. Jadi kita itu melayani dari mulai belum lahir sampai dengan kayak gitu nanti pasca lahir dan meninggal dunia gitu. Jadi long life cycle kayak gitu maksudnya. Waduh, ini agak lumayan berat. Kerjaannya Mbak Beni Iya. sulit dan panjang dia. Betul, dan ini kan harus melibatkan orang banyak gitu Mas, dan itu harus mendapatkan dukungan dari banyak orang. Makanya kita membutuhkan yang namanya advokasi gitu. Jadi kalau program ini didukung oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi, juga dari sektor swasta, tentunya keberhasilan dari program ini itu sudah lebih terjamin kayak gitu. Jadi mulai dari balita, kemudian nanti ke remaja menjadi calon pengantin menjadi pasangan usia subur dulu ya. Setelah pasangan usia subur calon ibu, setelah itu nanti menjadi postmenopause, berarti sudah tidak pasangan usia subur ya, lansia. Nah, setelah lansia nanti akhirnya meninggal dunia. Jadi merencanakan hidup di dunia sampai meninggalkan dunia itu kita semua yang ngurusin kayak gitu. Namanya juga Dinsos P2KB gitu ya pemirsa yang ada di rumah. Tapi bukti dari pemerintah mendukung ataupun mensupport program ini ada ya yang sudah terlihat ya. Oh iya dong. Karena support kemarin juga kalau pemirsa yang ada di rumah membaca surat kabar, sosial media pemerintah Kota Pekalongan memberikan 18 sepeda motor gitu kan untuk sekali. sosialisasi. Itu kan luar biasa ya dengan anggaran kurang
lebih 558 jutaan gitu ya. Iya. Itu salah satu supportnya yang Betul. nyata dari Salah pemerintah satu Kota bentuk. Pekalongan untuk konsen ya program-program yang ada di Dinsos P2KB. Salah satunya adalah Bangga Kencana ini, pemirsa yang ada di rumah. Ini luar biasa, harusnya kita ulik, tapi kalau mamanya cuma 1 jam nggak cukup ya Mbak Beni ya. Iya. Kita harus 3 hari 3 malam di sini, Betul. nggak mungkin juga. Saya ke Pak Yos lagi. Pak Yos, kalau kita berbicara tentang kebijakan program Bangga Kencana, Pak Yos, secara regulasi, kemudian juga urgensi dan juga manfaat bagi masyarakat apa saja sih Pak Yos, bisa disebutkan, monggo. Iya, jadi yang pertama saya akan ngomong manfaat dulu ya. Jadi kalau memang penduduk itu tidak dikendalikan, maka seberapa maju pembangunan pun pasti tidak akan bisa nututi yang namanya kebutuhan dari masyarakat. Oleh karena itu memang harus dikendalikan. Nah, tahun 80-an lah ya, sejak Orde Baru itu kan mulai kita kenal dengan adanya program dari keluarga berencana ini di bawah waktu itu siapa Haryono Suyono ya, Haryono Suyono. Dan alhamdulillah itu kan kemudian berhasil ditekan ya. Kalau berdasarkan kajian-kajian dari Universitas Indonesia dan sebagainya yang concern terhadap masalah demografi, kalau ini tidak dikendalikan, maka jumlah penduduk di Indonesia pada saat itu akan jauh lebih banyak, sehingga tidak bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu nanti tidak akan mampu ya. Oleh karena itu digulirkanlah program keluarga berencana. Dan kemudian dengan berjalannya waktu, skala partai pasca reformasi dan sebagainya, memang kelihatannya masing-masing daerah yang sekarang sudah otonomi ya, sehingga kan concernnya juga masing-masing kan, ya, masing-masing. Namun demikian, alhamdulillah ini ada support dana langsung yang dari pusat, sehingga memang ini tidak bisa diotak-atik untuk kemudian mensupport kegiatan KB ini, pembangunan keluarga dan pengalihan penduduk dan keluarga berencana. Dan karena memang untuk lebih modern lagi, untuk lebih menyesuaikan dengan keadaan, maka tadi namanya diubah menjadi Bangga Kencana. Dan ini tujuannya adalah yang pertama untuk bagaimana terwujud penduduk seimbang, terciptanya penduduk yang seimbang. Artinya tidak terlalu sedikit, tapi juga tidak terlalu banyak, supaya seimbang. Kemudian juga untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Ini yang dua itulah dua tujuan itu dicapai dengan cara program Bangga Kencana. Jadi program Bangga Kencana itu untuk mencapai itu, ya, untuk mencapai bagaimana mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan bagaimana untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kalau kita lihat di luar negeri, ya trennya sekarang di Jepang mungkin ya, kemudian di Korea, ini sekarang trennya kan yang namanya child free ya. Ada orang tidak ingin menikah tapi tidak punya anak, ya kan? Nah kita alhamdulillah ini kan mudah-mudahan tidak, walaupun kemarin ada sempat ya yang seperti itu ya, kan tidak berpengaruh. Alhamdulillah kita masih seimbang, ini sudah seimbang. Dan memang ada beberapa target dari Bangga Kencana, Mas Aziz. Ini memang mungkin perlu diketahui, karena apapun programnya kalau tidak ada sasarannya percuma. Kita lihat indikatornya kita nggak tahu. Ada beberapa indikator. Yang pertama menurunnya TFR, total fertility rate. Fertility rate itu dari 2,26 ya tahun 2020, awalnya start 2020 sesuai RPJMN, harus ke angka 2,1 di tahun 2024. Ini harus 2,1. Bagaimana posisi Pekalongan? Posisi Pekalongan kalau nggak salah 2,1 berapa Bu? 18. Ya, jadi sudah mendekati ya. Kalau yang kedua ini adalah meningkatkan pemakaian kontrasepsi modern atau MCPR. Ini target yang kedua. Ini, dan di Pekalongan nanti mungkin progresnya Mbak Beni ini nanti ya, gimana pemakaian kontrasepsi modern itu di Pekalongan bagaimana kan gitu kan. Nah kemudian menurunnya unmet need. Ini angka kebutuhan per KP yang tidak terpenuhi. Ini di Pekalongan memang masih tinggi.
ya, angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Kalau targetnya memang kalau secara nasional posisinya tahun 2020 8,7% dan diharapkan pada tahun 2024 itu 7,4%. Nah, Pekalongan posisinya di mana nih? Ya, apakah di bawah atau di atas 7,4%? Ya, ini nanti Mbak Beni mungkin bisa menambahkan. Tapi yang jelas kita lebih tinggi, ya. Kita lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk menurunkan perkawinan kelompok umur 15 sampai 19 tahun. Itu kita turunkan dari 25/1000 kelahiran, ya, dari 25/1000 kelahiran menjadi nanti tahun 2024 itu 18/1000 kelahiran. Itu harus diturunkan. Langsung, ya, langsung. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan indeks bangga kencana. Ya, indeks bangga kencana dari 53 menjadi 61%. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan median usia kawin pertama. Ya, dari 21 tahun 2020 menjadi 22. Nah, ini juga tantangan juga ini. Tantangan karena masih banyak ternyata kan masih usia nikah muda juga, ya. Ini kalau di targetnya pada tahun 2024 ini 22 usia kawin pertamanya. Ya, ini yang nanti perlu dieksplor lagi, ya. Kira-kira bagaimana kalau di Pekalongan. Saya kira itu Mas Aziz, ya, mudah-mudahan target-target ini bisa tercapai tahun 2024. Amin ya robbal alamin. Ternyata kompleks bener ya pemirsa. Kalau tadi kita Aziz sudah bicara bahwa ternyata di dalam program dari Bangga Kencana itu apa saja, ternyata tadi sudah dijelaskan secara detail gitu ya, secara data, kemudian juga capaian target yang harus dicapai di tahun 2024 ini di Kota Pekalongan sendiri gitu ya Pak Yos ya. Banyak banget. Lebih detailnya nanti kita akan tanyakan sama Mbak Beni selaku tentunya beliau penyuluh ya, yang terjun secara langsung di lapangan, bagaimana kendala kemudian juga respon masyarakat terhadap program ini. Nanti kita akan bahas secara tuntas, tapi kita harus break terlebih dahulu pemirsa yang di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Kita lanjutkan lagi tentunya masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih bersama dengan Pak Yos dan juga Mbak Beni di sini. Mbak Beni, tadi Pak Yos menjelaskan sangat detail sekali ya, tentunya tujuan ya, kemudian capaian apa sih dari program Bangga Kencana itu apa gitu ya. Kemudian kita pengen tahu lebih detail lagi. Mungkin masyarakat yang ada di rumah juga penasaran gitu kan, respon dan juga kendala yang sering ditemuin para penyuluh mungkin secara langsung di lapangan tentang target yang ingin dicapai di program Bangga Kencana ini. Tadi yang sudah disebutkan sama Pak Yos ada TFR, kemudian juga ada MCPR gitu kan. Masih banyak lagi dan istilah-istilahnya kayaknya Aziz awam banget gitu karena bukan bidangnya Aziz. Nah, kita langsung saja pemirsa yang ada di rumah mendengarkan penjelasan dari ahlinya. Silakan. Iya, terima kasih Mas Aziz. Jadi memang betul yang namanya Bangga Kencana itu kalau dulu itu namanya program KB gitu ya. Program KB itu hanya ngurusinya alat kontrasepsi Mas Aziz. Jadi tentang kondom, suntik, pil kayak gitu ya, kayak gitu. Tapi berkembangnya waktu kita juga yang kita urusi ada juga di kependudukannya. Kependudukan dan pembangunan keluarganya. Nah, di kependudukan ini ada target-target nih, namanya TFR, Total Fertility Rate. Apa sih Total Fertility Rate itu? Kayak gitu kalau disampaikan tadi Pak Yos, ada nih negara-negara luar yang TFR-nya itu kurang dari 2. Kalau kurang dari 2 berarti yang namanya TFR itu adalah jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita kayak gitu ya selama masa suburnya kayak gitu. Jadi itu namanya TFR, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa suburnya. Selama dia menstruasi itu dia melahirkan berapa anak. Kalau dulu zaman sebelum ada program KB itu TFR bisa mencapai 7-8 kayak gitu kan, karena keluarga besar ya. Betul, kalau dulu keluarga besar. Ramadan rame. Betul sekali, tapi apalagi menyusahkan pemerintah. Iya,
nggak maju-maju. Betul. Jadi ada dulu banyak anak banyak rezeki gitu kan. Kalau sekarang sama masih banyak anak banyak rezeki, tapi masih koma. Rezeki yang harus dicari gitu. Jadi banyak anak banyak rezeki yang harus dicari. Nah, sekarang kondisi kita bangsa Indonesia kayak gitu secara nasional TFR itu sudah di 2,1 gitu targetnya kayak gitu. Jadi diharapkan setiap keluarga itu hanya punya 2 anak Mas Aziz gitu. Kenapa 2 anak? Kayak gitu. Karena 2 anak ini biar penduduk tumbuh seimbang tadi disampaikan oleh Pak Yos. Jadi kalau dalam keluarga itu antara ayah dan ibu nih 2 melahirkan 2 kayak gitu, nanti ini akan berlangsung kayak gitu terus. Jadi dari 2 orang keluar 2 orang lagi, nanti 2 orang lagi, jadi penduduk akan seimbang segitu. Nah kalau 3 otomatis nanti udah nambah nih 1 kayak gitu kan, yang tadinya 2 menjadi 3 sih gitu kan. Nah kalau kurang ya nanti penduduknya menjadi minus kayak gitu. Jadi seperti yang diterapkan di Jepang sama Korea sekarang ya. Sudah mereka sudah banyak yang menerapkan hal betul, seperti child itu free. ya. Makanya itu kenapa Child yang free. namanya TFR itu kita targetnya 2,1 seperti itu. Kemudian berbicara tentang unmet need. Unmet need itu adalah kebutuhan ber-KB suatu keluarga tapi tidak terpenuhi kayak gitu. Jadi sebenarnya aku tuh pengennya punya anak 2 aja loh gitu, tapi aku kok nggak pakai alat kontrasepsi. Nah itu di Kota Pekalongan sendiri angkanya masih cukup tinggi, itu masih di angka 11,8%. Nah ini penting nih para kameramen ini kan suami-suami muda ya. Iya. Harusnya itu ber-KB ya. Betul. Menggunakan kontrasepsi. Apalagi yang ini baru nikah kemarin Mbak Beni ya. Kalau baru nikah ingin anak segera dong. Itu bukan unmet need. Ya kayak gitu. Jadi kita tuh ada istilah namanya ingin anak segera Mas Aziz. Kalau kalau baru nikah silahkan gitu untuk bisa hamil dengan karena pastinya saat sudah menikah pasti sudah siap untuk menjadi seorang ayah dan ibu gitu kan. Kayak gitu silahkan. Betul gitu. Nah untuk yang tidak ingin anak lagi atau ingin anak ditunda ini, jadi saya baru punya anak 1 kayak gitu. Kalau saya nggak pakai kontrasepsi, saya bisa hamil lagi dong. Nah itu adalah keluarga-keluarga yang harusnya memakai kontrasepsi. Nah itu silahkan untuk bisa memakai alat kontrasepsi modern. Nah itu tadi yang disampaikan Pak Yus namanya MCPR, Modern Contraception Prevalency Rate. Untuk Kota Pekalongan sendiri itu kita masih di angka 64,8%. Jadi dari target berapa tuh Mbak Beni? kalau targetnya di atas 65 sih. Nah jadi sedikit lagi gitu, sedikit lagi. Tapi Mbak Beni kan banyak ya, maaf saya potong ya Mbak Beni ya, kalau mamanya interupsi. Banyak masyarakat Kota Pekalongan takut gitu menggunakan kontrasepsi karena dampaknya banyak gitu itu ya. dia kan. Bagaimana tuh sebagai penyuluh gitu memberikan penjelasan atau edukasi yang benar gitu. Nah, betul. Kadang kan simpang siur ya Mbak Beni. Betul sekali. Monggo. Karena emang berita buruk itu cepat nyebarnya ya kayak gitu, hoax kayak gitu. Makanya diperlukan adanya KIE, komunikasi informasi edukasi oleh penyuluh keluarga berencana beserta dengan kader-kadernya Mas Aziz. Jadi kita itu punya kader sampai dengan ke wilayah tingkatan RT, namanya kelompok RT kayak gitu, Pok KB RT. Kemudian ada di tingkatan RW namanya sub PPKBD, di tingkatan kelurahan ada yang namanya PPKBD. Nah itu kita bersama kader-kader itu memberikan edukasi ke masyarakat tentang alat kontrasepsi itu apa aja kayak gitu ya. Kemudian fungsinya itu apa, cara kerjanya itu seperti apa, efek sampingnya seperti apa juga itu akan kami sampaikan. Jadi baik melalui kunjungan rumah, kalau kami istilahnya tuh kita tuh penyuluh KB karena sudah difasilitasi motor tadi, dan motor saya NMAX gitu kan, keren amat gitu. Jadi semangat menyuluh gitu ya. Betul sekali Mbak Beni ya. Gak pengen di kantor gitu. Semangat keliling pokoknya. Kalau ada ibu yang baru melahirkan kita datengin kayak gitu, terus kita kasih edukasi nih, edukasi tentang alat kontrasepsi. Tentunya yang sekarang masih kita berikan informasi secara masif itu namanya metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi sekali pasang itu bisa minimal 3 tahun. Tidak usah pasang-pasang lagi, tidak usah bolak-balik lagi gitu. Ada yang namanya implan itu 3 tahun, kemudian ada IUD itu 8 tahun. Kalau yang sudah tidak ingin punya anak lagi, ada yang namanya steril. MOW itu untuk perempuan, tubektomi gitu ya Mas Aziz ya, yang operasi itu, atau vasektomi untuk pria. Nah, kita berikan nih edukasi tersebut agar informasi-informasi yang salah
yang diterima oleh masyarakat itu bisa kita benarkan gitu, karena melalui kita informasi yang dari sumber kesehatan langsung gitu ya. Nanti kita biasanya membawa juga mengajak akseptor yang udah ikut KB. Jadi saat kita lakukan edukasi itu kita ada testimoni nih dari yang udah pasang IUD, yang udah pasang implan kayak gitu. Jadi saat ada ngomong pasang IUD tuh sakit gitu ya. Jadi nanti yang ngomong bukan saya lagi, bukan penyuluh KB lagi, bukan kader KB lagi, tapi seseorang yang sudah pasang sendiri gitu. Nanti akan dijelaskan, itu kalau yang ngomong sakit itu pasti belum pasang. Kalau yang sudah pasang pasti ngomongnya nggak sakit dan itu nyaman. Itu nanti yang berbicara adalah langsung dari akseptornya. Maka informasi-informasi yang salah itu bisa kita luruskan kayak gitu, Mas Aziz. Tantangannya kayak gitu sih kalau di Kota Oke, ya berarti kalau mamanya tantangannya tinggal meluruskan saja sih ya. Betul. Apalagi kan di sini sudah didatangkan secara langsung gitu ya. Betul. Aseptor itu sebagai bukti nyata Betul, yang ya, sudah ya. memakai dari yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu tersendiri, dalam hari ini adalah KB ya, Betul, ataupun bermacam-macam alat kontrasepsi. Oke, kemudian saya ke Pak Yos lagi ya. Pak Yos, kalau boleh tahu sejauh mana sih persoalan pengendalian kependudukan sangat penting untuk mewujudkan manusia berkualitas, Pak Yos, monggo. Ya, jadi memang kita sekarang memasuki yang namanya bonus demografi. Ya, bonus demografi ini adalah di mana usia produktif itu lebih besar, lebih banyak daripada usia non produktif. Jadi kalau misalkan dalam satu keluarga itu ada 6, maka yang usia kerja, usia produktif itu ada 4. Yang satu lansia, yang satu mungkin balita. Jadi yang kerja itu ada 4. Mestinya ini ya harusnya lebih mampu untuk sejahtera, karena kalau ini bekerja. Ya, kalau 4 bekerja. Tapi kalau 4 nganggur semua, ini juga repot. Ya kan? Ini juga repot. Karena masing-masing kan punya kebutuhan ini. Harus makan, harus ini, harus punya HP, harus punya motor dan sebagainya. Nah, program keluarga berencana ini adalah bagaimana kita itu merencanakan sebuah keluarga. Jadi dari mulai remaja ini sudah disasar. Tidak baru menikah, dan remaja sudah mulai disasar. Oleh karena itu makanya kita ada yang namanya generasi berencana. Kita berikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, supaya jangan sampai seks bebas, supaya tidak nikah dini, supaya tidak terjerat narkoba. Ya, ini upaya-upaya dari BKKBN untuk bisa memberikan edukasi kepada para generasi muda, dan generasi muda itu nanti akan mengedukasi teman-teman sebaya. Kemudian tadi calon pengantin ya, ibu-ibu ya, kemudian calon pengantin dan sebagainya, sampai dengan lansia. Makanya ada tribina. Kita ada beberapa bina yang namanya bina balita, ya, bina keluarga balita. Itu dari mulai balita sudah ada ya, ada pembinaannya kan. Itu tujuannya juga bagaimana supaya generasi muda, generasi anak-anaknya itu penerusnya itu cerdas, tidak stunting dan sebagainya. Itu dimulai dari balita tadi ya. Harus punya pengasuhan yang bagus ibu-ibunya dan sebagainya. Kemudian ada bina keluarga remaja. Jadi remaja juga ada, kemudian bina keluarga lansia. Tadi yang lansia itu juga ada. Nah, keseluruhan ini merupakan proses supaya intinya generasi muda itu bisa tumbuh menjadi generasi yang berkualitas, berdaya saing. Ya, berdaya saing sehingga nanti menjadi Indonesia emas tahun 2045 ya betul-betul memang berkualitas. Ya, oleh karena itu maka dititipkan juga ini kepada BKKBN untuk program stunting. Karena memang ternyata angka stunting di kita masih banyak, ya masih tinggi. Dan pendekatan dari BPKKBN dimulai juga dari hulu, bukan dari hilir tapi dari hulu, dari pencegahan, dari tadi remaja, kemudian calon pengantin, kemudian ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan balita, terutama balita bayi 2 tahun 1000 hari kehidupan pertama. Itu yang berpengaruh terhadap stunting dan berpengaruh terhadap nanti SDM ke depan,
Nah, ini yang menjadi sasaran ya, menjadi sasaran dari program Bangga Kencana. Luar biasa sekali ya, detail jelas ya pemirsa yang ada di rumah. Jadi ini mungkin ada kalau umpamanya terketuk, harusnya generasi muda harus terketuk nih Pak Yos ya. Karena kenapa? Karena biar bisa menjadi generasi yang berkualitas gitu kan ya. Untuk menjadi generasi berkualitas itu banyak. Saya tambah Mas Aziz. Boleh, silakan Jadi Pak Yos. Gini, kalau kita tidak berkualitas, tidak mampu bersaing, akhirnya meskipun di daerah kita ataupun daerah sekitar kita ada perusahaan-perusahaan, ada investor-investor, kita tidak mampu terserap di situ. Ya, jadi memang harus kita berkualitas ya, kita melalui pendidikan dan sebagainya itu yang akan kemudian membawa kita mampu bersaing dalam di masa global seperti ini. Oleh karena itu memang remaja-remaja yang sehat tadi, generasi yang sehat secara pikiran ya, secara raga dan sebagainya itu sangat penting. Iya, setuju sekali ya. Semoga ini dinotis sama para remaja khususnya di Kota Pekalongan agar kita mulai tentunya kualitas remaja di Kota Pekalongan itu perlu diperhitungkan gitu ya Pak Yos ya. Nah, ini timbul pertanyaan nih, kalau tadi kan mungkin ya ada yang kebingungan gitu pemirsa yang ada di rumah, gimana sih caranya untuk kita bisa bergabung gitu kan ya. Kan ini sepertinya Dinsos itu memberikan wadah gitu ya Pak Yos ya, seperti tadi Bina Batita, kemudian Bina Remaja, kemudian Bina Lansia. Bina-bina tersebut itu bisa ditemukan di mana saja sih Mbak Beni, bisa dijelaskan dan agendanya apa saja, kapan saja gitu. Siapa tahu pemirsa yang ada di rumah pengen gabung, Aziz juga mungkin pengen bergabung gitu kan, boleh. biar untuk menambah knowledge atau pengetahuan boleh. gitu. Kalau Monggo. Kak Aziz nanti jadi narasumber dong gitu ya. Iya. Gitu, monggo. Jadi bina keluarga itu memang banyak gitu ya. Jadi ada 3 jenis: bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia. Mbak Beni, biar tambah penasaran Oke. pemirsa yang ada di rumah, kita cut terlebih dahulu. Oke. Biar pemirsa juga jangan kemana-mana gitu kan ya, biar tahu ini dapatnya di mana, kemudian kapan saja gitu bisa bergabung ya. Kita break terlebih dahulu Mbak Beni dan juga Pak Yos. Tentunya buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak. Kita lanjutkan lagi masih bersama dengan Pak Yos dan juga Mbak Beni dari Dinsos P2KB Kota Pekalongan. Ini luar biasa ya pemirsa ya. Ilmu yang sangat banyak, kemudian juga ilmu yang sangat padat. Kita menyimak aja seneng gitu ya, karena memang satu bukan bidang kita gitu Mbak Beni. Jadi ini satu pengetahuan baru buat kita, apalagi kita ngerasanya remaja ya. Saya presenter di sini masih muda, kameramen juga masih pada muda-muda. Iya. Yang mendengarkan ya. Iya. Saya juga yakin buat pemirsa yang ada di rumah juga kalau mamanya masih muda memilih ke trigger gitu kan ya, Iya. kebangun agar bagaimana caranya kita sendiri menjadi generasi yang berkualitas, kemudian Betul. kita juga menciptakan generasi yang berkualitas, karena kan kita akan menciptakan ya, Betul. memiliki anak, membangun rumah tangga gitu kan, agar tentunya apa yang kita ciptakan menjadi kualitas juga gitu. Ini sangat penting. Silakan Mbak Beni, tadi sempat Aziz potong perihal dengan Bina Batita, Balita apa Batita? Balita ya, kemudian Bina Remaja, kemudian juga ada Bina Lansia. Itu kan dibentuk seperti platform yang ada dari Dinsos P2KB gitu. Betul. Ya. Kemudian juga mungkin buat pemirsa yang ada di rumah pingin nih bergabung, caranya gimana? Itu diselenggarakan di mana saja, kemudian kapan saja, eventnya itu tentang apa gitu. Monggo. Iya, baik. Berbicara tentang Bina Keluarga Balita dulu ya. Jadi ini Bina Keluarga Balita itu di Kota Pekalongan sudah ada di semua kelurahan, Mas Aziz. Jadi semua kelurahan itu sudah ada Bina Keluarga Balitanya. Kalau di Dinas Kesehatan sering kita mendengar posyandu gitu ya, pos pelayanan terpadu. Nah, ini adalah satu integrasi dengan Bina Keluarga Balita. Bedanya apa? Kalau di posyandu itu sasarannya balitanya, kalau di Bina Keluarga Balita sasarannya adalah keluarganya. Jadi bagaimana balita ini kemudian diukur antropometrinya ya, diukur tinggi badannya, berat badannya, lingkar kepala, kemudian diberikan PMT, orang tuanya kita kasih edukasi.
Jadi untuk menghasilkan balita yang berkualitas, sehat, bebas dari stunting ini merupakan ada peran orang tua di sana kayak gitu. Nah, edukasinya lewat apa? Lewat kelas Bina Keluarga Balita. Jadi di sana kita berikan informasi bagaimana cara pengasuhan anak, bagaimana perkembangan pertumbuhan anak sesuai dengan usianya. Jadi dari 0-1 tahun itu udah bisa apa sih bayi itu gitu. Apakah usia 3 bulan itu sudah harus bisa tengkurap? Usia berapa sih bisa duduk? Itu pelajarannya ada di BKB. Bina Keluarga Balita. Gitu. Mohon maaf kita potong Mbak Beni. Berarti itu apakah include bersama dengan posyandu di dalamnya nanti ada sosok dari Dinsos yang menjelaskan itu semuanya? Iya. Atau terpisah gitu Mbak Beni? Jadi satu Mas Aziz. Jadi namanya itu adalah BKB Integrasi, Holistik Integrasi. Holistik integratif ini ada di posyandu dan ada lagi satunya dengan PAUD harusnya gitu loh. Jadi BKB, posyandu dan PAUD itu salah satu integrasi untuk mewujudkan balita yang sehat dan berkualitas bebas stunting kayak gitu. Jadi kalau penimbangan pengukurannya di posyandu, pencatatan di situ gitu kan. Orang tuanya diberikan edukasi di kelas BKB, anak-anaknya itu diberikan stimulasi di PAUD gitu Mas Aziz. Itu hampir di semua posyandu ada. Dan di semua posyandu itu kita fasilitasi yang namanya kartu kembang anak. Kalau di posyandu kita fasilitasi dengan buku KIA untuk mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar kepala gitu Mas Aziz. Kalau di BKB kita untuk mengukur perkembangannya namanya KKA, kartu kembang anak. Itu silakan bisa di semua kelurahan ada. Berarti BKB. kalau umpamanya bunda-bunda sudah aktif di dalam posyandu itu nggak usah khawatir ya. Betul. Otomatis sudah akan mendapatkan edukasi. Betul gitu ya, sekali. karena di dalamnya include terdapat teman-teman dari penyuluh Dinsos P2KB itu tersendiri. Betul. Gitu Mbak Beni ya. Betul. Monggo dilanjutkan lagi. Itu untuk BKB gitu ya Mas Aziz ya. Termasuk nanti di sana itu juga kita mengedukasi sudah ikut kontrasepsi apa kayak gitu. Itu ada di kegiatan BKB Posyandu. Kemudian ada yang kedua namanya Bina Keluarga Remaja. Nah, Bina Keluarga Remaja ini juga di setiap kelurahan ada. Dan kita biasanya integrasinya dengan posyandu remaja. Nah, sama aja nih. Kalau posyandu remaja ini sasarannya adalah remaja, kalau BKR ini sasarannya keluarga yang memiliki remaja. Jadi kita edukasinya adalah kepada orang tua yang memiliki remaja. Agar apa? Agar komunikasi antara orang tua yang punya remaja dan remaja ini bisa nyambung Mas Aziz. Karena biasanya anak-anak itu kalau sudah remaja, yang tadinya pas waktu balita itu I love you mama kayak gitu kan, mulai usia sekolah SD kayak gitu, itu sudah diajak pergi udah nggak mau kayak gitu kan. Nanti tapi nggak berubah I hate you mama gitu. Enggak. Jangan ya. Enggak, kalau udah remaja jadinya mama nggak usah campuri urusanku gitu. Jadi waktu ditanya kamu di mana nak kayak gitu tuh aku mending nggak usah tanya kayak gitulah itu. Nah, agar komunikasi ini agar orang tua itu tahu ya apa yang pikirkan, apa yang dimaui oleh remaja, itu bergabunglah ke yang namanya Bina Keluarga Remaja. Nanti ada namanya trik 1001 cara bicara dengan remaja. Itu ada Mas Aziz. Itu di masing-masing kelurahan minimal ada 1 BKR di sana. Ya, itu juga nanti yang kita integrasinya dengan PIK remaja dan genre. Nah, anak-anak genre itu kita integrasikan juga dengan Bina Keluarga Remaja. Jadi biar nyambung antara remaja yang sudah berkualitas, orang tuanya juga bisa tahu cara memberikan treatment ke remajanya. Kemudian Bina Keluarga Lansia. Masih sama, ini juga banyak banget sudah ada di Kota Pekalongan gitu ya. Masing-masing kelurahan pasti ada. Integrasinya dengan apa? Dengan posyandu lansia. Nah, kalau posyandu lansia itu sasarannya ada lansia, Bina Keluarga Lansia ini sasarannya keluarga yang punya lansia. Tapi Mbak Beni kalau memang kita berbicara 3 hal itu kayaknya Betul. yang cukup tidak familiar itu yang remaja ya. Betul. Kalau umpamanya yang balita itu kayaknya semuanya pasti sudah mengetahui. Untuk lansia pun sudah sangat familiar dan banyak ya. Dan remaja ya, itu gimana tuh untuk sebagai penyuluh sendiri yang sering dihadapin untuk bisa membumingkan
agar para remaja, padahal kan targetnya untuk program ini sendiri adalah remaja gitu. Betul sekali. Sedangkan di dalam posyandu remaja pun banyak remaja-remaja yang kurang gitu ya, concern Betul. ataupun peduli akan hal program itu. Betul. Jadi kita ada yang namanya Duta Genre. Nah, Duta Generasi Berencana ini adalah satu program yang luar biasa sekali, Mas Aziz. Ini efeknya itu luar biasa. Karena ini memang program dari oleh untuk remaja gitu ya. Dan kalau saya lihat bagaimana para duta genre, jadi duta genre itu adalah role model dari remaja kayak gitu, yang dia bisa menjadi tegar remaja. Tegar remaja tadi disampaikan oleh Pak Yos, dia bebas dari seks pranikah, dia tidak nikah dini, dan dia bebas dari nafsa. Nah, anak-anak duta ini, kebayangkan kalau duta wisata kayak gitu ya, udah cantik, pinter kayak gitu kan. Ini duta genre juga seperti itu, cantik, ganteng, pintar. Nah, ini menjadi salah satu kalau remaja itu aku mengidolakan sosok ini gitu loh. Jadi biar ada sosok role model di remaja yang memiliki jiwa seperti itu, dan mereka memberikan edukasi ke teman sebayanya. Karena ngobrol sesama remaja itu lebih gampang dibandingkan saya ngobrol sama remaja atau orang tua yang tadi ngobrol sama remaja kayak gitu. Jadi melalui platform remajanya, jadi remaja itu lebih kreatif ya Mas Aziz ya. Kalau saya lihat Duta Genre itu sering sekali melaksanakan podcast. Terus edukasinya lewat Reels, TikTok kayak gitu. Dan itu pasti followernya ya sesama mereka gitu loh. Nah, ini sangat berdampak positif sekali. Jadi program genre itu sekarang sudah membooming kayak gitu di kalangan remaja gitu. Jadi sudah banyak banget ini lewatnya genre. Dan kita patut berbangga Mas Aziz, duta genre Kota Pekalongan ya Pak Yos, itu Mas Ilham yang kemarin menjadi juara 2 tingkat provinsi Jawa Tengah, tahun ini akan mewakili Jawa Tengah ke pemilihan duta genre nasional. Wow, luar biasa. Ini satu kebanggaan juga ya untuk Kota Pekalongan. Satu role model yang bisa benar-benar menjadi role model tidak hanya di kota kita saja, namun juga di kota-kota lain, bahkan di Indonesia. Semoga nanti tingkat nasional bisa berjalan dengan baik dan apik gitu ya, karena membawa nama baik dan tujuannya juga baik ya Mbak Penny ya dan Pak Yos. Oke, sekarang saya ke Pak Yos lagi. Pak Yos, kalau kita berbicara tentang animo masyarakat Pak Yos ya, untuk animo masyarakat Kota Pekalongan sendiri perihal berkabung itu seperti apa Pak Yos, monggo? Ya, jadi animo masyarakat untuk berKB di Kota Pekalongan itu sebetulnya cukup secara umum bagus lah ya, secara umum bagus. Memang ada beberapa yang harus ditingkatkan kalau kita lihat dari capaian peserta KB baru misalnya tahun 2023 itu ada yang sudah di atas 60% ya. Misalnya untuk pemakaian IUD ini sudah 77,80% ya. Kemudian ini KP baru ini, peserta baru ini. Kemudian MOW-nya ini juga 88%. Dari target 50 realisasi 44. Ini kan sudah bagus ya MOW yang tadi yang modus operandi wanita ya. Atau tubektomi ya, tubektomi. Kemudian yang MOP ini sudah 65% capaian tahun 2003. Ini dari targetnya 20, ini realisasi 13. Ini juga lumayan lah ya, karena itu sulit sekali yang MOP ini. Karena ini kan untuk mencapai supaya mau yang bapak-bapak mau mengikuti KB melalui vasektomi ini kan memang perlu effort yang lumayan ya. Kita adakan sering edukasi ya dan sebagainya, termasuk dari mereka sendiri, testimoni ya dari yang sudah. Ini alhamdulillah hasilnya seperti itu. Kemudian yang kondom ini 73% ya. Kemudian implan 87,80%, yang suntik ini 44%. Yang suntik, kemudian yang pil 44%. Ini tahun 2023. Kemudian kalau dari capaian peserta aktifnya, ini memang pemakaian yang paling banyak itu masih suntik ini. Ya, masih suntik ya. Masih suntik. Malah karena itu menjadi PR juga ini, karena kan
bagaimana caranya supaya mereka yang nanti beralih ke yang lebih MKJP yang lebih aman ya. MKJP misalnya ke apakah ke implan, apakah IUD, ya, ini yang kita harapkan seperti itu. Kemudian untuk target ini tahun 2004 kita targetnya IUD ini 232, MOW ini 30, MOP-nya 11, implannya 753. Mudah-mudahan ini nanti bisa tercapai kalau Oke ya, jadi kalau berbicara tentang animo masyarakat, syukur alhamdulillah animo masyarakat Kota Pekalongan sudah baik ya Pak Yos ya. Dengan dilihat target yang sudah dicapai di tahun 2023. Ini tinggal pencapaian di tahun 2024. Semoga juga bisa apik seperti tahun 2023. Amin ya robbal alamin. Untuk Mbak Beni, kalau kita boleh tahu mungkin singkat saja karena waktunya sangat mepet sekali ya. Manfaat berencana dalam berkeluarga itu bisa dimulai dari kapan sih Mbak Beni? Manfaat berencana dari keluarga dimulai dari persiapan menuju keluarga. Jadi saat kita menjadi remaja, kalau kita sudah menjadi remaja yang berencana, insya Allah nanti kita akan menikah dengan keren. Jadi ada istilah yang namanya nikah keren 21-25 Mas Aziz. Jadi usia ideal untuk menikah itu untuk wanita minimal 21 tahun, untuk pria 25 tahun. Oh berarti Aziz belum masuk ya, masih 23. Iya boleh, Oke. ya 2 tahun Tinggal lagi. 2 tahun lagi ya. Iya, nikah Oke. keren 21-25. Jadi kalau sudah minimal sudah nikah berencana menjadi generasi berencana, insya Allah nanti bisa menjadi keluarga yang berencana. Karena berencana itu keren. Tapi kalau gitu. mamanya kan batas memulainya 21-25. Betul. Kalau ada batas maksimalnya nggak sih Mbak Beni? Ada dong. Berapa Mbak Beni kalau? Maksimalnya itu bagi wanita usia 35 tahun. Karena usia produktif wanita untuk hamil sehat itu antara usia 21 sampai dengan 35 tahun. Kalau sudah lebih dari 35 tahun nanti sudah masuk kategori 4T terlalu tua. Maka beresiko tinggi untuk hamil dan melahirkan kayak gitu. Untuk ibunya ya. Betul. Untuk sekali. prianya? Untuk pria tidak ada batasan Wah, luar kayak gitu. biasa. Agak Karena ngeri ya. iya, selama Ini agak ngeri kalau di kota-kota besar ya, karena kan fokus ke karir Betul. gitu. Dibuat batasan bilang sama Pak Hasto mungkin Mbak Beni. Lu malah nyuruh. Iya, semakin matang mungkin kalau pria itu semakin Berarti dewasa untuk- semakin matang gitu. Untuk perempuan ya yang ada Betul. batasan maksimalnya, untuk Betul. laki-laki tidak ya. Iya. Oke, mungkin pesan Pak Yus untuk pemirsa yang ada di rumah perihal program dari Bangga Kencana ini, monggo. Iya, kepada masyarakat Kota Pekalongan, terutama kepada para remaja, kemudian para pasangan muda, ya, pasangan usia subur, keluarga muda, keluarga milenial, ini kami menghimbau ya untuk dengan kesadaran diri mengikuti program KB yang mampu tentu secara mandiri. Ya, secara mandiri, tidak harus dengan secara gratis, karena kita juga menyelenggarakan yang namanya penggeraan, ya, penggeraan pada momen-momen tertentu, hari jadi Kota Pekalongan, hari ulang tahun kemerdekaan, kemudian Nahdlatul Ulama, Aisyah dan sebagainya kita adakan, dan itu gratis. Jadi memang itu diperuntukkan untuk yang tidak mampu, itu gratis, dan kita kasih sembako. Kita kasih sembako, termasuk kalau yang MOP tadi kita kasih uang 1 juta, ya, kita kasih uang 1 juta. Nah, ini memang harapannya, tapi ini penuh dengan kesadaran bagi yang mampu, tentu secara mandiri, ya, secara mandiri, tapi tetap berKB, ya, tetap berKB, karena ini demi keluarga kita juga. Kalau kita bisa merencanakan keluarga dengan baik, maka diharapkan ya 2 anak itu lebih sehat. Ya 2 anak itu lebih sehat, ya, itu lebih sehat. Diharapkan nanti keluarganya itu nanti bisa tumbuh berkualitas. Oke, ya, luar biasa sekali. Mbak Beni boleh menambahin tapi sedikit saja, satu ketuk gitu selesai. Baik. Oke, monggo. Bahwa Indonesia Emas itu berawal dari sebuah keluarga, dan keluarga yang berkualitas itu berawal dari seorang ibu yang bisa menjadi madrasatul ula bagi anak-anak.
anaknya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk nomor 32 Duta Genre Kota Pekalongan. Jawabannya seperti duta ya, karena beliau adalah pengampuh ya, ataupun yang mendidik Duta Genre Kota Pekalongan. Pak Yos, terima kasih banyak waktunya, sharingnya, ilmunya. Bu Beni, Mbak Beni juga terima kasih banyak untuk sharing knowledge-nya hari ini, luar biasa sekali. Ini buat pemirsa yang di rumah juga terima kasih banyak karena sudah menyaksikan kita, ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya, remaja, kemudian juga lansia. Ilmunya kalau misalnya kita serap itu dapat sekali ya, biar kita bisa menjadi manusia seutuhnya yang berkualitas. Oke. Dan akhir kata saya Yus Mahendra juga harus pamit undur diri. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Expose lebih dekat lebih santai hanya di Batik TV. Saya pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.